Awas, CPI bisa membuat emas naik ataupun turun jauh. Oke Sobat Trader, kita akan bahas analisa gold, Nasdaq, oil 10 sampai 14 Februari 2025. Di minggu lalu itu data penting yang kita perhatikan atau fokuskan itu adalah data non-farm payroll, dan terlihat itu mengalami penurunan dari previous 307K jadi 143K ya, jadi ada penurunan ya. Kemudian untuk average earning-nya naik ya. Kemudian unemployment rate-nya ini turun, tapi bagus ya karena turun penganggurannya. Oke, jadi kalau fokus non farm-nya ini mengalami penurunan yang cukup signifikan ya. Kita bisa perhatikan. Oke, kita lanjut. Untuk data crude oil itu terlihat ya, previous 3,363 M ya, kemudian forecast 2,4, aktual 8,64. Jadi ada kenaikan untuk produksi minyak AS. Kalau produksi atau persediaan minyaknya naik, itu cenderung permintaan berkurang, jadi harga oil turun ya. Oke, kita lanjut. Untuk review daripada dolar indeks mingguan itu mengalami penurunan minus 0,34%. Untuk gold mengalami kenaikan plus 2,10%. Untuk Nasdaq mengalami kenaikan plus 0,07%. Untuk USD oil mengalami penurunan minus 3,86% ya. Jadi kita lihat sini, dolar indeks turun, gold naik, Nasdaq naik, oil turun. Oke, lanjut. Kita fokus market untuk minggu ini. Untuk gold, Nasdaq, dan oil kita lihat ada data CPI ya. CPI ini adalah Consumer Price Index. Ini adalah salah satu indikator inflasi Amerika Serikat. Jadi kita perhatikan untuk bulan Januari ya. Bulan Januari kita perhatikan ini yang lebih kita fokuskan di yang yearly-nya ya. Yearly-nya itu previous 2,9, forecast 2,9. Tapi juga monthly-nya kita bisa lihat previous 0,4, forecast 0,3. Jadi terlihat di sini ya, ini ada perkiraan CPI bulanan AS turun dari 0,4 jadi 0,3 ya. Oke, kita lanjut. Kemudian nanti kita perhatikan kembali akan persediaan minyak AS yang akan dirilis pada Rabu 22.30. Dan juga kondisi geopolitik yang terjadi, kita ikutin perkembangannya. Dan juga ada juga yang kita perhatikan adalah perang dagang ya. Perang tarif antara Amerika dan Tiongkok ya. Oke, kita lanjut ke chart. Ya, terlihat dolar indeks. Di sini sudah polanya agak berubah dari uptrend jadi downtrend karena di sini sudah break daripada low. Ya, di sini perhatikan, di sini low. Sini low, di break ya, jadi high. Ini weak low, strong high. Jadi cenderung turun. Kita lihat di sini dia sedang naik ya, naiknya terbatas ke sekitar resisten 108.64. Setelah itu kembali turun ya. Kalau memang nanti data CPI bulanan AS turun ya 0,4 jadi 0,3 ya, dolar cenderung melemah. Atau bahkan yang yearly-nya turun itu juga cenderung melemah. Oke, kita beralih ke gold. Gold mingguan. Nah, kita lihat ini, kita perhatikan dulu ya. Di sini kita dibantu Fibonacci expansion. Nah, kita perhatikan dari sini kita ke sini. Nah, di sini ada ketika dia menyentuh level 78,6 dia koreksi turun. Nah, kita juga bisa pakai kondisi seperti ini di yang sebelah kanan ya. Kita geser aja, kita geser yang dari low-nya ke high, kemudian kita tarik ke low sini. Nah, berarti 78,6-nya di mana? Di level 2939.48. Nah, di situ cenderung ya naik dulu ke arah situ, baru kembali turun koreksi untuk gold. Jadi gold ya mingguan, ini kan mingguan weekly ya. Jadi cenderung naik ke arah 2939, setelah itu bisa koreksi turun ya. Jadi kita bisa ambil peluang untuk open buy dulu gold 2939 targetnya. Jadi kalau saat ini di level 2875 ya, 2875 ini cukup lumayan ya, 75 ke 39 ya. Itu sekitar 640 pip ya, 640 pip. Kalau ternyata cuma satu lot, kita bisa ambil peluang profit sekitar 640 dolar dalam minggu ini ya. Jadi jangan lewatkan peluang untuk cuan di gold, buy gold target 2939. Oke, jangan lupa pakai batasan rugi ya di
bawah level low sini. Low yang di bawah sini aja yang terdekat 2833. Oke, kita beralih ke Nasdaq. Nasdaq kita perhatikan polanya ini sedang sebelumnya kan rally, nah sini base cenderung rally lagi ya. Jadi kita bisa perhatikan, kita bisa ambil cenderung untuk posisi open buy untuk Nasdaq. Targetnya kemana? Yang terdekat di level high 22150, bahkan bisa ke arah Fibo expansion 161.8 di 22746 untuk Nasdaq. Jadi kalau kita ambil posisi open buy saat ini itu juga cukup lumayan ya, sekitar 600 pip. Kita bisa ambil peluang cuan buy Nasdaq ya. Jangan lupa kasih batasan ruginya ya di bawah level low yang terdekat di sini 20946 ya, kasih batasan rugi di bawah level tersebut ya, atau yang sebelahnya lagi yang lebih dalam sini lebih baik 20693. Oke, kita beralih ke USD oil. USD oil tadi kan persediaan minyak AS tuh cukup signifikan ya, naik ya. Memang itu daripada kebijakan Trump yang di pemerintahan Trump dia akan produksi minyak lebih banyak lagi ya untuk Amerika. Jadi kalau persediaan minyak AS cenderung ya permintaan berkurang, harga turun. Jadi oil cenderung turun. Turun kemana? Ya kalau dilihat di sini cenderung turun ke arah level low yang terdekat. Tapi sebelumnya bisa juga koreksi naik dulu ya, koreksi naik dulu. Ya, jadi jangan langsung sell ya, kita bisa koreksi naik dulu ke sekitar level 76.29. Kita bisa open sell di situ. Target ya, kalau yang target ya low terdekat 6677 ya, 6677. Jadi kalau 6677 ini juga cukup lumayan. Ini sekitar ya 900 pip kurang ya. Ini bisa kita ambil peluang untuk open sell USD oil ya. Jangan lupa pakai batas rugi di atas level high di 8073 ya. Oke sobat trader, itu peluang-peluang cuan di gold, Nasdaq, USD oil. Sobat trader biasa trading gimana? Gold, Nasdaq, USD oil? Tinggalkan di kolom komentar. Salam profit.